Saya percaya pada saat kita mempunyai iman yang benar, pada saat kita bertumbuh dalam iman yang benar, mau itu hal baik, hal buruk, kita senantiasa banyak kelemahan dan buruk di hadapan Tuhan. Kita senantiasa butuh Tuhan. That's the grace of God. Itu adalah orang yang bertumbuh dalam iman, kasih karunia Tuhan. Bukan bertumbuh di dalam, if I do right, I get right. If I do bad, I get bad. Orang yang seperti itu, orang yang berada di dalam legalistic mindset. Mereka gak akan mengalami yang namanya iman seperti Daud. Karena kita lihat nanti kita akan baca terus. Bagaimana Daud, bagaimana begitu beberapa orang di dalam Alkitab yang sudah jelas-jelas salah. Tapi Tuhan tetap menolong. Saya percaya tadi yang Pastor Ando katakan bahwa the best thing, hal terbaik yang bisa dilakukan oleh a person in authority, parents, leader, bos, apapun status, apapun posisi Anda, the best thing you can do for the people adalah bukan untuk ngoceh dan menasehati. Tapi mungkin di balik semua ocehan dan di balik semua nasihat, yang terpenting adalah kita berdoa buat mereka. Karena dengan melakukan hal tersebut kita menyatakan ke Tuhan bahwa Tuhan, kalau bukan Tuhan Engkau yang bekerja, kami gak cukup pintar untuk membantu mereka. So I always tell the pastors setiap Selasa when we pray, pada saat kita berdoa, this is a privilege. Ini suatu hak istimewa untuk kita bisa mendoakan. Karena apa? Trust me, lebih berkhasiat dari nasihat-nasihat yang kita suka berikan, teguran-teguran yang kita suka berikan. Prayer, change. Amin. Kita masih di tema Let God. Tema bulan ini kita masuk dalam minggu kedua. Di bulan ini kita akan berbicara mengenai Let God. Kita akan berdiskusi 1 Samuel 23, 24, 25, 26. Setiap minggunya, satu pasal setiap minggu. Minggu lalu Pastor Daniel berbicara mengenai 1 Samuel 23. Guide your decision. Di situ kita lihat bagaimana 1 Samuel 23, 3 kali dalam satu pasal, 3 kali Daud itu bertanya kepada Tuhan. Di ayat 2, ayat 4, ayat 12, hal-hal kecil yang dia lakukan ini dia tanya lagi ke Tuhan. Hal kedua dia tanya lagi ke Tuhan, cuma beda 2 ayat, 2 ke 4 dia nanya Tuhan lagi. Dikatakan lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan itu terus berulang selama 3 kali dalam satu pasal. Kita percaya bahwa orang yang percaya sama Tuhan, orang yang bertanya sama Tuhan. Mungkin setelah bertanya, mungkin kita gak dapat jawaban langsung. But the posture dari saat kita bertanya, itu menempatkan kita pada satu postur yang siap untuk menerima terobosan dari Tuhan. Amin. Minggu ini, week 2 kita berbicara mengenai let God be the judge. 1 Samuel pasal yang ke-24. Saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama kita baca setiap ayat yang ada di 1 Samuel 24 ini. When I was... Mati? Oke. Nyala lagi? Oke. Pada saat saya plan to do this, saya sedikit khawatir nanti Anda tertidur. But let's pray. Kalau sampai di akhir daripada ibadah ini kita bisa read till the end, I think you deserve some applause. Anda layak untuk diberikan tepuk tangan. Oke. So, bedanya antara week yang pertama 1 Samuel 23 dan 1 Samuel 24 itu terjadi di 2 tempat yang berbeda. Dimulai di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama adalah Keilah. Pastor Daniel berbicara mengenai what happened in Keilah. Kalau bahasa Inggrisnya Keilah, tapi bahasa Indonesia Keilah. Kemudian 1 Samuel 24, lokasinya berubah. Itu adanya di En-gedi. Dasarnya adalah di Keilah, Daud itu sepertinya tidak punya pilihan. Daud itu datang ke Tuhan, dia tanya dan Tuhan menjawab, sepertinya that's the verdict. Ya udah begitu, gak ada pilihan.
Pada saat itu orang-orang akan datang, mengepung, akan orang-orang yang engkau bela akan kemudian menyerahkan engkau. No choice, situasi terjepit. Tapi di En-Gedi kita akan sama-sama baca pada pagi hari di mana Daud punya pilihan. He has a choice and then he let God. It is one thing, satu hal adalah pada saat kita nggak punya choice. Sometimes saya orangnya nggak suka choice. Saya selalu doa sama Tuhan, I hate choice God. Can you just guide me? Satu hal kalau kita have no choice, nggak ada pilihan, easy. But another thing, kalau pilihan ada di depan mata kita, ada orang yang suka bilang hidup sebagai orang percaya itu seperti persimpangan senantiasa. Mau pilih A, mau pilih B. A itu lebih mulia, B itu kurang mulia. Akhirnya banyak orang yang akhirnya nggak jalan-jalan karena dia bingung. Dia nggak mau yang tidak mulia. Tapi saya percaya pada saat kita let God di dalam hati kita, it's no longer about A atau B. Kita percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita sama-sama akan belajar bagaimana kita bisa belajar, even pada saat kita punya pilihan, kita memilih to say, let God. Let God, biar Tuhan menjadi penentu kehidupan kita. 1 Samuel 24 ayat 13 dikatakan, Daud mengatakan, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Itu suatu statement yang luar biasa. Tapi that's verse 13a, kita akan baca dari awal. Oke? Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan. Kalau Anda punya Alkitab di handphone Anda, kalau Anda bawa Alkitab secara fisik, let's open up, take out a pen, Anda bisa catat apapun yang Tuhan bicara ke dalam kehidupan Anda. Let's read 1 Samuel 24, kita akan mulai di ayat 1 sampai ke 8, dikatakan seperti ini. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Jadi mulai di En-Gedi. Ayat kedua, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. So, di ayat 2 ini saudara bisa baca satu hal yang saya mau stop di sini. Dikatakan ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin. Saudara tahu at this point, di poin ini, seorang Saul itu seseorang yang sudah di-reject sama Tuhan. Kita sudah baca ya, kita sudah ikuti 1 Samuel. Tapi saudara bisa lihat di sini bahwa bahkan seseorang yang di-reject sama Tuhan, itu enggak mesti kehidupannya penuh dengan kekalahan. And on the contrary, jangan sampai saudara berpikir bahwa kalau hidup saudara baik-baik saja, if everything is okay, berkat melimpah, berarti you are in the right place. Don't judge. Jangan terlalu gampang untuk kita menghakimi, kita conclude. Saya nggak tahu di dalam jemaat ini masih banyak nggak orang yang berpikir punya retribution mentality, mental retribusi. Kalau pada saat hidupnya nggak benar, dia akan bilang, gue salahnya apa ya? Terlalu cepat menghubungkan akibat ke sebab. Pada saat hal buruk terjadi, dia langsung nanya, gue salahnya apa ya? Pasti ada yang gak benar di dalam kehidupan gue. Pertanyaannya pada saat Anda diberkati, jadi Anda ngerasa benar. That's the trap. Itu adalah trapnya. Nanti saudara sadar gak sadar, tiap kali lihat orang kaya, itu ngelihatnya dia itu dekat sama Tuhan. Makanya bisa jadi kaya. If you have this retribution mindset, kalau saudara punya tick for tack mindset seperti ini yang sangat direct, dan saudara nggak bisa proses isi hati Tuhan, saudara akan stuck di sana senantiasa. Because I want to tell you, bahkan seorang yang di-reject sama Tuhan bisa mengalami kemenangan. Dia berhasil mukul mundur orang Filistin. Saya percaya pada saat kita mempunyai iman yang benar, pada saat kita bertumbuh dalam iman yang benar, mau itu hal baik, hal buruk, kita senantiasa banyak kelemahan dan buruk di hadapan Tuhan. Kita senantiasa butuh Tuhan. That's the grace of God. Itu adalah orang yang bertumbuh dalam iman, kasih karunia Tuhan. Bukan bertumbuh di dalam
If I do right, I get right. If I do bad, I get bad. Orang yang seperti itu orang yang berada di dalam legalistic mindset. Mereka gak akan ngalami yang namanya iman seperti Daud. Karena kita lihat nanti kita akan baca terus. Bagaimana Daud, bagaimana begitu beberapa orang di dalam Alkitab yang sudah jelas-jelas salah. Tapi Tuhan tetap menolong. Ayat ketiga, kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud. Dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Jadi dikejar. Mereka mengejar Daud bersama dengan Saul. Berapa baik dari saudara tahu apa yang terjadi di Mazmur 73? Ada firman Tuhan yang luar biasa, speak to me a lot. Jadi seorang yang bernama Asaf di Mazmur 73, dia mengatakan, aku cemburu melihat kemujuran orang fasik. I envy. Pada saat aku melihat orang yang hidupnya gak dekat sama Tuhan, tapi kok duitnya banyak banget gitu. Saudara pernah merasakan itu? Pernah ya? Itu dikatakan oleh seorang Asaf. Makanya kalau baca firman Tuhan itu firman Tuhan sangat relevan. Pertanyaan-pertanyaan yang kita punya itu ada di dalam firman. Dan Psalm 73 verse 3, saya cemburu melihat kemujuran orang fasik. Cemburu melihat berkat-berkat orang. Cemburu melihat orang kayak Saul bisa diberkati. Tapi ayat 18 dikatakan kekayaan mereka itu seperti tempat yang licin. Mereka bisa tergelincir kapan juga. If you read Psalm 73, it's amazing. But I want to tell you once again, sekali lagi, jangan terlalu cepat menghakimi, apalagi menghakimi diri Anda sendiri. Ketahuilah, selalu ketahui, kalau apa? Kalau Tuhan ada di pihak kita dan senantiasa mau melindungi kita. Ayat 4 dikatakan ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Jadi ada gua dan Saul masuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Saya nggak bisa bayangkan baunya kayak gimana. Silakan saudara bayangkan sendiri. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari ini dikatakan Tuhan kepadamu, telah tiba hari ini yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Jadi semua udah suruh dia pergi, bunuh, this is your moment. Dia samperin, kemudian cuma dipotong ujung jubahnya. Kemudian dikatakan berdebar-debarlah hati Daud. Kata berdebar-debar itu adalah kata sedih. Sedihlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Ayat 7 lalu berkatalah ia kepada seorang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daud tidak mau menjamah dia, cuma mengambil sepotong daripada jubahnya. Dan Daud mencegah. Dan saat itu mungkin pada saat Daud potong jubahnya, balik, orang-orang langsung bilang, oke, lu mau gue yang hajar gitu. Lu gak berani? Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya and Saul left. A bit of the gambaran sedikit apa yang NGD itu seperti apa. Saudara bisa lihat NGD seperti ini. Di NGD itu gua bukan cuma satu. Begitu banyak gua. Secara kasat mata, kalau begitu banyak gua, dia bisa buang hajat di gua yang dimana Daud itu sedang ada di sana. Secara fakta, sangat bisa diartikan apa yang dikatakan oleh orang-orangnya. Now this is your moment. Benar-benar Tuhan yang telah menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. God is delivering your enemy to your hand. Does it look like a good opportunity? Apakah ini terlihat sebagai kesempatan yang ditunggu-tunggu? What a perfect timing. Wah, timingnya luar biasa.
Ini pasti dari Tuhan. This must be from God. Begitu banyak gua tapi bisa masuk ke gua itu. From all the cave in En-Gedi, begitu banyak cave di En-Gedi, why this? Namun Daud tetap menolak. Daud katakan, no. Kalau Andi mungkin gue bablas aja. Finish. Why? Finish the problem. Saudara pernah dikejar-kejar sama hutang? If we can finish the problem right away, buat Daud, this is finishing his problem. Pada saat itu kerajaan demi kerajaan berperang, membunuh itu hal yang memang dalam peperangan terjadi. He can just finish Saul dan kemudian start the next chapter. Yaitu the throne. If saya sudah bablas. Selesaikan masalah, mulailah chapter yang baru. Berapa baik dari saudara yang can relate. We would do that at any time. Tapi di sini Daud punya conviction yang berbeda. Because apa? Just because it's good doesn't mean it's right. And just because you could, hanya sekedar karena saudara bisa, doesn't mean you should. As a matter of fact, bukan cuma kita yang seringkali teryakini kalau apa yang ada di depan mata itu bisa kita langsung habek. Orang tua kita aja suka ngajarin kan, barang gratis jangan gampang diterima. Tapi seringkali kita bilang, oh gratis, nggak tahu totalnya gratis, totalnya barang buangan. 1 Samuel 24 ayat 5, pada saat dikatakan lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun dan lalu memotong. You know, God never said that. Saudara tahu Tuhan gak pernah ngomong apa yang dikatakan oleh orang-orang Daud. I research. It has been years saya cari, ini pasti ada. Because it sounds so religious. Pasti pernah Tuhan ngomong. Situasi yang begitu tepat. Bukan cuma situasi, seringkali kita tertipu dengan jargon-jargon rohani orang di sekitar kita. God never says this. Tidak ada biblical record di mana Tuhan ngomong sama Daud ataupun orang-orangnya. This is how deceiving it can be. Pada saat orang-orang percaya, instead of bertumbuh dalam iman, mereka mengejar pengetahuan dari pendeta-pendeta. Instead of dekat sama Tuhan, instead of mengenal hati Tuhan, mereka terlalu sibuk ngikutin cara-caranya aja. Saya mau kasih tahu bukan cuman si jahat yang bisa, bukan cuman Anda yang bisa pakai firman. Iblis juga bisa pakai firman. Waktu iblis datang ke Yesus dikatakan it is written, right? It is written, dikatakan tertulis. Jawab Yesus apa? But it is also written. Doa saya adalah jemaat IFJF Jakarta ini bukan cuma ngejar berkat, bukan cuma ngejar gratisan. Tapi benar-benar bisa jadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman. When somebody offer you it is written, Anda bisa katakan but it is also written. Amin. Jangan gampang terbuai. David understood that whoever God anoints, dia sadar banget siapapun yang Tuhan urapi, kata urapan ini adalah kata belongs to God. Mereka kepunyaan Tuhan. Saudara tahu pernikahan saudara yang saudara katakan di depan suami istri berkata di hadapan Tuhan, itu bukan saja milik saudara, tapi itu milik Tuhan. It belongs to God, that's why firman Tuhan katakan apa yang dijadi satukan oleh Tuhan jangan engkau pisahkan. It is mine. It belongs to God, yang punya Tuhan. Saudara tahu hidup saudara itu punya Tuhan. Saudara berpikir, I want to kill myself, saya mau bunuh diri.
Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara benar-benar bertumbuh dalam iman, there are times saya kasih tahu bahwa memang rasanya kayak pengen mati. Me and my wife, kita berapa kali masuk dalam isu demi isu dalam kehidupan. And we allow each other, kita katakan, you can pray to God, you want to die. But never, jangan pernah melakukannya. Because you don't have the right to do that. Because your life belongs to God. Suatu waktu pada saat kita COVID, mulai masuk COVID, saya, the business is not doing well. Kantor tutup. Tiba-tiba saya dapat telepon dari one of my staff, dikatakan, Pak ada yang nagih. And at that moment kita nggak ada uang. Yang bisa dibayarkan sudah kita bayarkan. And then saya bilang oke, saya ketemuin aja. I don't mind meeting. Karena itu yang saya ketahui bahwa pada saat saya berhutang sama orang, phone call, nomor telepon dia akan selalu saya angkat. That's my promise. Belum bisa bayar. Saya mau kasih tahu gini, apes itu gak usah malu. Yang perlu malu apa tuh kalau gak bertanggung jawab. Kita semua ngalamin tantangan. Tapi saya bilang, saya akan angkat. Terus saya bilang sama anak buah saya waktu itu, my staff, saya katakan oke, let's meet up di kantor waktu itu dalam keadaan tutup. Masuk satu ruangan, datang orang bertiga. Satu yang nagih, satu TNI, satu polisi. And tiba-tiba anak buah saya kayak sakit perut gak keluar-keluar. Di ruangan itu hanya ada berempat, yaitu saya dengan 3 orang ini. Saya bilang sama dia, pasti kita akan bayar. It's not a lot, gak banyak. Saya akan bayar dan saya butuh waktu. Gak bisa. Bapak kan gini-gini, Bapak kan penanggung jawab. Dia cerita, oke, saya bilang gini, ada beberapa solusi. Salah satunya adalah you can wait. Atau Anda bisa ambil barang-barang saya yang ada, gak usah pengadilan. Silakan kita hitung aja apa yang perlu diambil. And if that can settle, saya bilang go for it. Terus dia keluarin pistol. Saya bunuh Bapak ya. You know what I said at that moment? Saya katakan gini, out of mungkin saat itu juga pressured ya. So I want to tell you, pastors juga bisa pressured. And I said, Bapak bunuh aja Pak. And kalau bisa saya nitip pesan. Saya kasih alamat. Anak-anak saya masih kecil Pak. Kalau bisa dibunuh bareng. In my heart I was like, why did I say that? Satu hal yang saya tell myself gini, I will never kill myself. But if somebody kill me, that's his fault and I can be with the Lord. That's not my fault. Saya bilang, bukan tangan saya yang kotor. Tangan dia yang kotor bunuh saya. And thank you. Bye-bye. I'm very positive at that moment. But one thing that I will not do adalah I wouldn't touch sesuatu yang belongs to God. Hidupku bukan lagi aku, tapi Kristus dalamku. David understood sesuatu yang belongs to God. Jangan ada yang sentuh. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. I don't believe that ayat ini dipakai untuk, wah pendeta tuh gak boleh tegur. This is not ayatnya, by the way. Daud lagi negur Saul di sini. Bukan berarti Saul tidak pernah berbuat salah. Tapi dia tidak akan pernah melukai atau bahkan membunuh, mengakhiri nyawa sesuatu barang Tuhan. Kita lihat kasusnya di Alkitab bagaimana Abraham dan Abimelek. Yang salah adalah Abraham bohong sama Abimelek. Dia bilang Sarah itu adalah adiknya. Padahal Sarah adalah istrinya. Diambil sama Abimelek, terus Tuhan datang ke Abimelek marah-marah suruh balikin. Dia bilang jangan kau sentuh apa yang punya aku. Ini punya Abraham is mine and Sarah is mine. Return that. God is very particular dengan apa yang punya dia. What belongs to God jangan sampai kita hancurkan, kita sembarangan pegang.
Dalam saya, in my effort of parenting, anak saya 3 cowok, 1 cewek. Waktu saya 3 cowok itu, sekali lagi kalau punya 1 anak cowok itu repotnya 1, punya anak, jangan 1, nggak bisa dikali-kali banyak, 2. Punya anak 2 itu nggak kali 4. Itu eksponen, gitu. Eksponen 8 gitu ya. Jadi anak saya cowok sempat satu waktu kita ada pembantu rumah tangga, kita hire. Tapi saya tahu anak saya yang kedua ini tangannya rada-rada, aduh keluar lagi kedua. Jangan direkam ya. Anak saya yang salah satunya, delete ya. Waduh sorry, anak saya yang kedua maaf. Waktu kecil itu tangannya agak ringan gitu. Dia kalau nggak suka apa dia plak-plik, pluk. Kadang-kadang kita aja kepukul-pukul sama dia. Tapi saya kasih tahu sama, dan dia benar-benar as he grows, sempat waktunya dia benar-benar pukul. Bukan tidak sengaja tapi benar-benar pukul. And I tell this ke pembantu rumah tangganya. Saya bilang gini, kamu kalau dipukul itu sakit kan? Pengen ngebales nggak? Pengen kan? Saya kalau dipukul pengen ngebales. Apalagi dipukul benar-benar sakit. Saya bilang gini, tiap kali kamu dipukul, kamu kasih tahu saya. Terus dia bilang, oke Pak. Gitu. Dia pikir saya cuma mau nasehatin. Pernah sekali dia kasih tahu, Pak saya dipukul. Dipukul mananya? Sini Pak, saya dipukul sini. Wow, that's too much. Saya panggil anak saya. Saya ambil sabetan. Saya sabet dia, benar-benar sabet dia di depan mbak saya. Di depan pembantu. Saya kasih tahu dia begini. Saya nggak mau kamu pegang anak saya, karena ini anak saya. Tapi saya tahu kamu pengen balas. Sini saya yang bantuin. Saya sabet anak saya, sampai akhirnya pembantu rumah tangga saya bilang, cukup Pak, enough. One thing that I know, Tuhan Allah itu pada saat kita punya masalah, Dia sebagai seorang Bapa itu nggak ninggalin kita begitu. Pada saat terjadi sesuatu di luar, Dia akan save kita. Walaupun sekali lagi firman Tuhan juga berkata, God will discipline anak-anak yang dikasihinya. Saya nggak mau anak saya dipegang sama orang lain. Karena saya nggak percaya dia punya kasih di balik sabetan itu. But I said, I'll do it for you. And the discipline yang terjadi di rumah, pada saat itu between me and my son, it's happening. Dan di situ pembantu saya lihat. Bahkan suruh saya stop. I want to tell you again on that note, if you don't discipline your kids, someone else will. Kalau Anda nggak mendisiplinkan anak saudara, someone else will. Apakah itu penjara, apapun itu. But again, David understood. Daud mengerti apa yang menjadi milik Tuhan. Daud punya iman. Daud bukan punya iman ini bertumbuh satu malam. Kalau Andi udah hajar deh tuh, dibunuh aja selesai. But Daud punya iman, dia punya kedekatan sama Tuhan. Dia berjalan setiap hari sama Tuhan. Dia mengizinkan Tuhan untuk mengisi kehidupan dia. Pada saat bahkan dia di padang gurun, pada saat dia di padang rumput. Dia bersekutu dengan Tuhan, dia mengisi dirinya dengan sesuatu setiap hari. Saudara mau punya kemampuan untuk menolak bahkan gratisan, saya mau kasih tahu, itu bukan suatu panggilan orang yang sok suci. Gue gak mau karena gue sok suci. Kalau lu sok suci pasti nyesel lu. Karena besok pas kurang suci, nyesel. Tapi saya percaya itu adalah satu hasil daripada suatu perjalanan sama Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan. All the leaders in this place, selama 2-3 minggu terakhir ini saya selalu challenge setiap dari kita to fill yourself with something worth passing on every single day of your life. Karena pada saat Anda membutuhkan kebenaran itu, kalau kebenaran itu nggak ada di dalam Anda, akhirnya Anda cuma bermain agama doang. Fill yourself with something worth passing on just like David. Jadi pada saat dia benar-benar bisa diperhadapkan, dia bisa menolak sesuatu yang it is written. Nggak sesuai. A life anchored in truth knows when to act and when to let God. Kita belajar di beberapa bulan yang lalu mengenai spiritual reflexes.
Bagaimana kita nggak usah banyak mikir, our reflexes shows that we trust God. Karena itu adalah suatu perjalanan, bukan suatu teori. So, saya ingatkan saudara sekali lagi, to trust God. 1 Samuel 24 ayat 9-16, kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang dan Daud, jadi Saul udah keluar, Daud manggil, Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Baik lagi, kalau Andi beda cerita. Gitu. Potongan jubahnya kita ngeledek-ledekin. Itu kalau Andi. Tapi Daud beda, kita belajarnya dari Daud, jangan dari Andi, oke? Ayat ke-10, lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiar celakamu? Ayat 11, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat, you see, bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. God give you to me. Dalam gua itu tadi udah deket banget. Lagi buang hajat, sangat dekat. Dan dia tidak sadar lagi. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Bahkan teman-temannya semua suruh bunuh. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Because he belongs to God. Lihatlah dahulu ayahku. Dia panggil Saul ayah. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Wow. Wow. Saya percaya sekali lagi orang-orang yang bertumbuh dalam iman bukan orang-orang yang sok suci. Tapi dia melakukan sesuatu karena dia ada satu keyakinan dalam hatinya. Christian, kita nggak sok suci. Kita adalah orang berkeyakinan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. I will not lift my hand on myself even. Seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang, siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan, memperjuangkan, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganku. Pada saat Daud berkata, let God be my judge, dia nggak berbicara hanya sekedar judge yang memutuskan. Tapi dia tahu that hakim ini, judges, biblical judges itu bukan yang cuma duduk di balik meja ketok-ketok doang. Biblical judge itu yang benar-benar berada di garis terdepan. Di sini dikatakan memperhatikan, memperjuangkan, dan melepaskan. Pada saat kita mengizinkan Tuhan menjadi hakim, menjadi penentu kehidupan kita, bukan saja melepaskan, bukan saja give you the victory, but Tuhan akan memberikan the care dulu. Kata memperhatikan ini adalah kata ra'ah yang berbicara mengenai God sees. Bahkan sebelum Tuhan membela, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Dan setelah ia perhatikan, bukan cuma diperhatikan dari jauh, tapi ia memperjuangkan. God advocate, fight for you. Membela kita. Dan bukan saja membela kita, tapi ia melepaskan kita, memberikan kemenangan. Saya percaya orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sebagai penentu kehidupannya, God is their judge, the judge in their life. Itu orang-orang yang bukan mengejar pembalasan, tapi mengejar kemenangan. Amin. Buat apa ngebales? Sama-sama kalah. Buat apa kita ngebales abis itu gak dapat apa-apa. Kemenangan yang Tuhan janjikan bukan pembalasan. Bagi Daud seorang hakim memperhatikan, memperjuangkan, melepaskan. Contrary to modern judge, Tuhan sebagai hakim tidak berhenti untuk menegakkan keadilan. But he is that biblical judge.
that will give us victory, yang memberikan kita kemenangan. Dan kemenangan yang dia berikan bukan cuma sekedar kemenangan sesaat, tapi kemenangan yang seutuhnya. Ayat 17, setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul. Ini saya baca sendiri kayaknya ya. Kayak tepuk tangannya saya aja deh. Berkatalah Saul, suaramu kah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. This is what happened pada saat Anda mengizinkan Tuhan sebagai penentu hidupmu. Anda nggak mendapatkan darah dari Saul, but you get the tears of Saul. You get the tears of your enemies. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Isn't that what Jesus told us? Love your enemies. Karena Tuhan yang akan menjadi Tuhan penentu. Ayat 19, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan hal yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. I want to tell you this ya, saya mau katakan saudara ini. Tahu ayat firman Tuhan di Roma 12 dikatakan bahwa Tuhan yang akan menjadi pembalas. Dan dikatakan di ayat setelahnya dikatakan Tuhan yang akan, God will be your avenger, Tuhan akan menjadi, will fight for you. Dikatakan pada saat seseorang berlaku jahat kepadamu, kasihlah dia makan, kasihlah dia minum, karena dengan itu engkau menaruh bara di atas kepalanya. I want to tell you, someone who's spiritual, itu bukan yang sok suci. Kalau sok suci apa? Lagi dilukai, kita kayak, saya dilukai. Saya mau kasih tahu, kalau when God change you, you know, this is confession. If someone come against me, I do exactly, saya lakukan persis yang firman Tuhan katakan. Saya kasih dia makan, terus saya ngebayangin ada bara api kepala dia. Makan tambah banyak loh. By saying that, saya mengizinkan diri saya untuk menjadi orang yang, mengizinkan saya untuk marah. Saya bukan jadi orang yang sok suci. Tapi bedanya marah itu saya serahkan ke Tuhan. Karena Tuhan yang akan taruh baranya. Walaupun baranya nanti caranya beda-beda, bukan urusan saya. Tapi firman Tuhan katakan dengan kita memberi makan, kita taruh bara di kepala dia. Buat saya it's done. Saya taruh aja tuh, makan, lu makan lu. Orang bilang lu baik banget. Enggak sih. Kagak sih. Dalam hati gue makan di bara. But God allows that to happen. Seorang Daud itu seseorang yang bukan religious, bukan sok suci. Dia orang yang apa adanya sama Tuhan. And that has always been my prayer. I don't want to be in church yang focusing on tambah tahun jadi tambah aneh. Apabila seorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya, dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja. Even your enemy acknowledges you. Pesaingmu akan mengakui engkau. Engkau pasti menjadi raja. Ini keluar dari mulut Saul. Dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh di dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya. Sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu. Seperti Daud, mungkin pagi hari ini Anda sedang berada dalam gua kehidupan. Janji terlihat menjauh. Waktu terasa mendesak. It feels like, man, I need breakthrough right now. Udah gak tahan. Dan mungkin Anda bertanya, masih ingatkah Tuhan akan janji-janjimu? Keluar dari goa, Saul gak membawa darah. Tapi dia bawa heaven's approval. Keluar dari gua, Daud tidak membawa darah. Tapi dia membawa perkenanan Tuhan. Keluar dari gua Anda bawa darah.
atau bawa perkenanan Tuhan. Heaven's approval. Pagi ini kita bisa mengatakan, let God be the judge. My throne may be delayed. Tahtaku mungkin delayed, just like Daud pada saat itu harusnya bisa menang, tahtanya terjadi. Tapi my throne may be delayed, but my victory is sealed. Kemenanganku pasti terjadi. Tapi mungkin Anda bukan butuh waktu, bukan tertunda. Tapi mungkin Anda di tempat ini belum pernah menjadikan Tuhan sebagai hakim penentu hidupmu. You fight, Anda berjuang, membela, bahkan mencoba menyelamatkan diri Anda sendiri. Anda tidak pernah menerima Tuhan sebagai penentu hidupmu. Anda tidak mengizinkan Tuhan untuk memperhatikan, perjuangkan, dan bahkan melepaskan. Saya mau kasih tahu saudara, hanya ada satu hakim agung, penentu yang layak untuk menjadi penentu kehidupan kita. Yang adalah juru selamat kita juga. Dan namanya adalah Yesus. Saya mau kasih tahu, mungkin tahtamu, kemenanganmu, terobosan mungkin belum terjadi. Tapi saya percaya, the true victory will start right now. Saya ingin undang setiap kepala tertunduk di tempat ini. Gak ada yang lihat ke kanan ke kiri. Setiap mata terpejam. I want to make this altar call. Saya gak akan minta saudara untuk angkat tangan. I understand this is personal. One day you will declare it, yes. But this morning, I want it to be you and God. Setiap kepala tunduk, setiap mata terpejam. Gak ada yang lihat ke kanan ke kiri. If that is you, kalau saudara katakan, aku gak pernah menjadikan Tuhan penentu hidupku. Aku gak pernah mengizinkan Tuhan untuk memperhatikanku. Aku gak pernah mengizinkan Tuhan untuk menjadi, memperjuangkan, bahkan memberikan kemenangan. I want you to pray this prayer. Saya mau saudara doa ini dalam hatimu. And the rest of us can follow. Katakan, Tuhan Yesus, pagi ini aku datang kepadamu. Aku mau berhenti berjuang sendiri. Aku mau serahkan hidupku kepadamu. Terima kasih Engkau telah menanggung penghakiman di kayu salib. Terima kasih Engkau telah seal memateraikan kemenanganku lewat kebangkitanmu. Mulai hari ini, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Hidupku bukan milik aku lagi. Hidupku milik-Mu selamanya. Tuhan, aku berdoa di tempat ini. Kami belajar untuk mengizinkan Tuhan sebagai penentu kehidupan kami. Buat teman-teman yang baru pertama kali menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pastor di bawah yang bisa minister to you even more. Mendoakan saudara. But for the rest of us di tempat ini, let's stand on our feet right now. Mari kita bangkit berdiri. Let's sing one song before we... Kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas. Oh yes, Lord. Pertolonganmu alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Kaulah sang raja, kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas. Pertolonganmu alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Oh, katakan rencanamu akan terjadi. Rencanamu
yang berdaulat, Amen. tiada terbatas. Pertolongan-Mu Tuhan, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang berada dalam pergumulan, keluar dari tempat ini. Yes, mereka mungkin nggak langsung mendapatkan darah kemenangan, tahta yang Engkau janjikan, the promises that you've given. Tapi kami percaya kami keluar dari tempat ini, kami mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu perkenanan Tuhan. Sesuatu yang jauh lebih berharga, lebih dari emas, perak, dan permata. Kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang melihat hati daripada setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami gak mau menjadi sombong. Kami gak mau sok bisa, sok suci. Kami mau senantiasa broken, hancur hati di hadapan-Mu. Kami akan keluar dari tempat ini dengan perkenanan Tuhan. Itu yang akan membuat dagu kami naik. Kami bangga. Bukan karena terobosan materi. Bukan karena bisnis yang sukses mungkin saat ini gak ada perubahan hari Minggu. Dagu kami akan terangkat. Karena kami tahu Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita akan akhiri. Tuhan, aku berdoa saat ini. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat. Diberkatilah pada saat Engkau masuk, diberkatilah pada saat Engkau keluar. Diberkatilah di dalam apapun yang Anda kerjakan. Anda akan menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Dan Anda akan tahu, tangan yang Anda angkat itu bukan tangan yang perfect. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi sekali lagi, melalui tangan-tangan itu Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Orang-orang akan bertanya, siapa kamu? Tangannya baru segitu, kok bisa dapatkan ini? Saudara tanya, you have time? Anda punya waktu? You want me to tell you? It is God. Tuhan yang memberikan aku kemenangan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan terangkat. Engkau berikan terobosan, Engkau berikan berkat-berkat di luar dari apa yang mereka bisa pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang menerima berkat daripada Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Praise God, praise God. Happy Sunday, God bless you. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.